Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa It's Over the Queen of Rise, Husband X Actuality Invisible. Tapi seperti biasa alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya kita diperlihatkan Kyotan yang sedang bingung untuk menemukan ras prostrek di antara banyaknya fragmen ruang waktu. Para ras prostrek melihat Kyotan yang sedang memegang sebuah fragmen. Mereka bertiga terkejut ketika melihat Kyotan baik-baik saja. Apa yang kamu tebak di awal ternyata benar. Burning Blood Crystal benar-benar dimakan. Zhan Wusong berkata, menelan Burning Blood Crystal mentah-mentah. Ras manusia ini sangat bagus. Kenapa tidak meledakkanmu bajingan? Wakil komandanku, anggota timku, Burning Blood Crystalku, manusia sialan. Kau membuat 3 Burning Blood Crystal jadi seperti itu. Sialan, ucap pikiran Zhan Wusong yang emosi. Orang tersebut tidak menyangka jika kekuatan Kyotan akan jauh dari apa yang mereka kira. Untungnya mereka mundur dengan cepat. Orang tersebut menebak jika kekuatan Kyotan adalah kekuatan fisik. Kekuatan fisik di peringkat 20 atau lebih. Orang tersebut mengatakan sangat sulit untuk menemukan keberadaan ini di alam iblis suci atau alam lain. Jadi lupakan saja. Jangan pikirkan hal ini untuk saat ini. Awasi dia. Aku akan pergi istirahat dulu. Setelah ras manusia ini pergi, kita diam-diam akan mengungsi. Orang berambut menanyakan, Tuanku, Burning Blood Crystal tidak meledak. Dan ada beberapa fluktuasi spesial yang tersisa. Bagaimana jika dia menemukan kita? Mustahil. Dengan begitu banyaknya dunia kecil, apa yang akan ditemukan? Setelah itu orang tersebut langsung kaget. Dan ternyata orang tersebut sedang melihat Kyotan yang sedang merobek ruang. Orang tersebut bingung apa yang sedang dilakukan oleh Kyotan. Kyotan merobek ruang dan melihat bahwa ada sebuah dunia kecil. Dao mengatakan jika mereka tidak ada di sana. Setelah itu, Kyotan menaruh dunia kecil tersebut ke dalam reruntuhan naga suci terlebih dahulu. Kyotan akan melihatnya, apakah dirinya bisa memasukkannya ke alam iblis suci nanti. Dao hanya bisa terdiam setelah melihat tingkah Kyotan. Setelah itu, Kyotan merobek ruang lagi. Dan Kyotan pun menemukan dunia kecil lagi. Kyotan menanyakan, apakah mereka ada di sini? Dao menjawab sama sekali tidak ada. Kyotan mengambil dunia kecil tersebut dan memberikannya kepada Dao. Di sisi lain, mereka bertiga bengong setelah melihat Kyotan. Zhan Wusong berpikir, apakah ini manusia bajingan? Tidak apa-apa merobek penghalang dunia dengan tangan kosong, tetapi masih bisa memasukkannya kembali, lalu membuatnya menjadi bola dan mengambilnya. Orang tersebut menanyakan kepada Zhan Wusong apa yang harus mereka lakukan sekarang. Zhan Wusong pun tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Zhan Wusong mencoba untuk menanyakan kepada tuannya. Zhan Wusong kaget dengan apa yang terjadi dengan tuannya. Tuannya bengong setelah melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Kyotan. Seorang mengatakan jika Kyotan akan pergi. Mereka bertiga melihat jika Kyotan benar-benar pergi. Zhan Wusong dan tuannya lega setelah melihat jika Kyotan pergi. Dan ternyata Kyotan melihat ke arah dunia yang ditinggali oleh ras prostrek saat ini. Orang tersebut panik dan berpikir, jangan menyentuhnya. Ini hanya dunia kecil tingkat keempat, biarkan. Tiba-tiba terjadi sebuah robekan ruang di dunia tersebut. Orang tersebut panik dengan robekan ruang yang baru saja terjadi.
dan akhirnya Kyotan berhasil menemukan Rasblood Strike tersembunyi dengan baik dan sebenarnya bersembunyi di fragmen dunia kecil ini. Orang tersebut kaget dan terjatuh. Zhan Wusong melihat ke arah Kyotan sambil berpikir, orang ini benar-benar bukan manusia. Dia benar-benar dapat melindungi dunia kecil dari paksaan aliran kekacauan kehampaan. Apakah kita akan mati begitu saja dalam keputusasaan seperti ini? Tidak terima. Benar-benar tidak terima. Kita adalah Rasblood Strike. Bagaimana kita bisa menyerah begitu saja? Sebagai wakil jenderal pasukan Wuling di medan perang Valen Flamboyant dan seorang prajurit dari Rasblood Feud, dia seharusnya memiliki pemikiran yang sama denganku, bahwa kematian dalam pertempuran adalah satu-satunya cara. Dan ternyata orang tersebut langsung bersujud meminta ampun. Mereka berdua kaget dan tidak menyangka jika dia seorang letnan jenderal akan melakukan hal seperti itu. Dao menanyakan kepada Yang Ming apa yang sedang terjadi. Yang Ming menjawab, entahlah, aku hanya bisa mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang pintar. Saat situasinya salah, dia langsung menundukkan kepalanya dan memohon belas kasih. Tuan, penjahat ini disebut Ji Yichun, letnan jenderal dari medan perang Valen Flamboyant, kekuatan di tingkat ke-19, tetua dari Rasblood Feud, dan sangat ahli dalam berbagai kutukan. Bekerja keras, dapat diandalkan, kuat dalam eksekusi, dan mengetahui banyak informasi internal. Kau adalah, ucap Kyotian. Ji Yichun berkata, Tuan ini, pada pandangan pertama Anda adalah tipe pria besar yang sangat dihormati dan dikenal, yang pasti baik hati dan murah hati, serta dikagumi oleh semua orang. Ketika barusan aku bertindak, aku sudah menyesalinya, dan hatiku sangat menyesal. Kesempatan untuk bekerja untuk Anda di sisi Anda. Aku ingin tahu apakah Anda ingin aku memanfaatkan kesempatan ini, tanya Ji Yichun. Mereka bertiga terkejut dan apa yang baru saja Ji Yichun katakan. Anda tidak tahu, tuanku, kali ini kami menghabiskan banyak uang untuk datang ke sini. Tidak hanya untuk membuat keturunan Kaisar Iblis Luo Taotian membuka pintu perang, juga perlu untuk menghubungkan gerbang perang dari medan perang Valen Flamboyant, bagian belakang tentara Wuling, dan gerbang perang antara Iblis Suci, sehingga pasukan besar dapat terus mengirim personel untuk menaklukkan 124 alam dunia kehampaan. Ji Yichun menundukkan kepalanya dan berpikir, sekarang aku yakin bahwa aku akan membuatku tetap di sisimu. Selama aku tetap di sisimu, aku harus menemukan waktu yang tepat untuk mencari beberapa informasi penting dan kembali. Zhan Wusong mengatakan jika Ji Yichun tidak tahu malu. Kau mengerikan, ucap Kyotian. Apa? Tanya Ji Yichun. Kau benar-benar berpikiran jahat dan berkarakter rendah sehingga membuatku jijik. Surga memberimu kesempatan ini, tapi aku tidak akan memberikannya kepadamu. Kau tidak bisa tinggal. Mengapa? Seberapa baik perlakuanku barusan? Aku tidak hanya mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahanku dan menyerah, tetapi aku juga memberikan informasi yang sangat penting, di mana memiliki pikiran jahat dan karakter rendah, ucap pikiran Ji Yichun yang bingung. Demi informasi yang kamu berikan tadi, aku akan membiarkanmu mengerti. Kamu dan aku baru saja bertemu untuk pertama kalinya. Dan kamu tahu bahwa aku suka menjadi orang baik dan berbuat baik. Yang berarti kamu diam-diam telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadapku. Kamu masih ingin berpura-pura tidak mengenalku. Aku khawatir kamu diam-diam merencanakan beberapa rencana jahat. Kau menundukkan kepala dan mencibir barusan. Matamu berputar, dan kamu melihatku dengan niat buruk. Ji Yichun bingung, bagaimana bisa Kyotan tahu?
padahal dirinya sudah menundukkan kepalanya. Lihat, aku benar kan? Terlebih lagi, bahkan sebelum aku memintamu untuk memberitahuku rencanamu. Bukankah itu hanya untuk membiarkanku, menantu Kaisar Iblis Suci yang belum pernah bertemu keluarga, mengambil tindakan? Tindakanmu mengkhianati dan mengemis untuk kemuliaan sungguh memalukan. Jika aku memaafkanmu hari ini dan menjagamu di sisiku, aku tidak dapat menjamin kamu akan menjualku kapan saja. Tidak, hal ini semakin menakutkan. Kyotan pun langsung membanting Ji Yichun ke tanah dengan sangat keras. Ngomong-ngomong, setelah membunuhnya, kutukan darah ingatan Long Qiu Bai King akan terangkat kan? Tanya Kyotian. Dao menjawab, Tuan Kyo, jika dia sudah mati, dan kutukan darah akan teratasi secara alami. Ji Yichun mengatakan jika dirinya masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Itu bagus. Setelah ingatan Long Qiu Bai King dipulihkan, kompensasi untuk menghancurkan kapal olang-alik kapal perang yang aku tangkap saat itu diberlakukan. Ji Yichun kaget dan berpikir, membunuh aku hanya untuk memulihkan ingatan Long Qiu Bai King dan kemudian membayar kapal antar jemput. Setelah itu, Ji Yichun pun langsung mati. Zhan Wushuang mengatakan jika itu adalah kematian yang bagus. Kyotan melihat ke arah Zhan Wushuang dan rekannya sambil mengatakan, sedangkan untuk kalian. Dan Kyotan langsung menghilang. Zhan Wushuang dan rekannya kaget dengan apa yang dilakukan oleh Kyotian. Dan ternyata, Kyotan telah menghapus semua kultivasi mereka. Long Qiu Dao, tempatan mereka terlebih dahulu di reruntuhan naga suci. Ekspansi pertanian Qingyang baru-baru ini kebetulan kekurangan banyak tenaga kerja. Dibandingkan dengan Ji Yichun, mereka lebih sengsara, hidup lebih baik daripada mati. Orang-orang yang membuat kapal perang ini sangat kuat, dan Ji Yichun yang mati adalah makhluk seperti semut di depannya. Mereka bertiga berjalan menuju ke sebuah formasi. Dao mengecek formasi tersebut dan mengatakan, selama kondisi fondasi formasi ini terpenuhi, yang disebut gerbang perang dapat dibangun. Teknologi membangun gerbang perang sangat matang, dan memang merupakan pilihan yang baik untuk menggunakan darah iblis suci tertinggi sebagai medianya. Dengan darah yang mulia Luo, gerbang perang dapat dibangun secara langsung. Mereka bisa masuk melalui gerbang perang. Dan kita juga bisa melewati portal ini untuk mencapai posisi lawan. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari buka gerbang perang dan pergi ke sana. Dao mengatakan jika mereka membutuhkan darah Sayuan sebagai pemandu. Dan ternyata Kyotian memilikinya. Dao dan Yaming menanyakan dari mana asalnya. Kyotian menjawab, tepat sebelum aku pergi, aku ambil sedikit untuk berjaga-jaga. Setelah itu, Dao langsung menuangkan darah Sayuan ke formasi tersebut. Dan formasi tersebut langsung aktif. Beberapa saat kemudian, di medan perang Void, ada penjaga yang melihat bahwa ada sesuatu yang aneh di atas mereka. Orang tersebut menyuruh untuk pergi dan melapor ke jenderal bahwa ada masalah dengan aula perang. Di rumah jenderal, ada seseorang yang terikat sebuah rantai formasi. Orang tersebut bernama Zhan Buqi, seorang jenderal. Buqi menghentakkan senjatanya ke lantai, dan formasi tersebut langsung menguat. Sungguh pria yang menakutkan. Jika aku keluar sebentar, formasi tidak akan bisa menekanmu. Sepertinya tidak ada yang bisa aku lakukan kecuali mengawasimu setiap langkah. Kaisar Iblis Suci, Luo Tao Tian. Zhan Buqi, lepaskan aku jika kamu punya nyali. Mari kita coba bertarung. Mari kita lihat siapa yang lebih menyedihkan. Metode agresif tidak berguna. Kami akhirnya berhasil menjatuhkanmu dengan susah payah. Pengecut, ucap Tao Tian.
Dari satu formasi di awal hingga formasi 7 kali lipat terakhir. Sekarang aku harus menekanmu secara pribadi. Sungguh menakjubkan, Luo Tao Tian. Kau harus menjadi lebih dan lebih kuat, sehingga darahmu dapat mendukung gerbang perang kami menjadi lebih stabil. Tentu, Luo Tao Tian, aku masih menyarankanmu untuk mengambil inisiatif untuk menyerahkan kekuatan garis keturunanmu dan tidak membawanya sampai mati. Jika kau menginginkannya, kemarilah dan ambil sendiri. Luo Tao Tian, kamu terlalu percaya diri. Itu tidak lebih dari kekuatan darah yang diberkati oleh suatu kekuatan. Tetapi rahasia ini mungkin akan kami pecahkan. Atasan di atas telah menghabiskan banyak uang untuk mengirim tim kapal perang Void ke langit di atas alam iblis suci. Menilai dari informasi yang kami cari, tampaknya kalian para iblis suci belum keluar dengan kekuatan penuh, bukan? Luo Tao Tian langsung emosi ketika mendengar apa yang baru saja Buki katakan. Juga, jika bukan karena generasi muda yang sangat dicintai, bagaimana mungkin ditempatkan di area aman di belakang? Sayang sekali area aman ini tidak lagi aman. Mungkin keturunanmu sudah tertangkap dan diambil darahnya untuk membangun gerbang perang. Jika sesuatu terjadi pada Yuan kecil, aku bersumpah akan membunuh seluruh rasmu. Buki menguatkan formasinya dan mengatakan, Luo Tao Tian, selama kau menyerahkan kekuatan darahmu dan membawa seluruh ras untuk bergabung dengan tentara Wuling kami, aku dapat menghentikan operasi alam iblis suci dan membiarkan atasan mengingat kontribusi besarmu. Luo Tao Tian ketawa dan berkata, San Buki, jangan harap, kecuali kita mati dalam pertempuran. Kita iblis tidak akan pernah berlutut dan hidup biasa-biasa saja. Seperti yang kamu katakan, Yuan kecil mungkin mengalami kemalangan. Tetapi aku percaya bahwa sebagai putri kaisar, dia tidak akan menyerah. Buki emosi dengan sikap Luo Tao Tian yang keras kepala. Buki mendengar sebuah ledakan. Luo Tao Tian, kamu benar-benar tidak menyerah dan menyia-nyiakan energimu. Buki kaget dan berpikir, dia tidak bergerak. Tao Tian mengatakan jika itu bukan dirinya. Tao Tian juga penasaran dari mana datangnya suara tersebut. Tiba-tiba ada seorang berlari ke arah Buki sambil mengatakan jika sesuatu terjadi. Buki langsung menampar orang tersebut agar tidak panik dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Orang tersebut menjawab jika ada seorang pria ras manusia dengan alat aneh sedang memburu mereka. Seorang pria manusia dengan topeng aneh memburumu? Mustahil, pertahanan seluruh kota kokoh. Bagaimana bisa ras manusia masuk? Tanya Buki. Apakah ada ras manusia yang begitu kuat di medan perang Valen Flan Void? Ucap pikiran Luo Tao Tian yang penasaran. Terlebih lagi, formasi pertahanan seluruh kota aman dan tidak rusak. Apa yang terjadi? Mari kita cari tahu lebih jelas. Jangan hanya berspekulasi di sini karena beberapa kerusuhan sederhana. Orang tersebut berkata, Jenderal, ras manusia ini muncul entah dari mana, mengenakan topeng infiltrasi. Dan ketika dia melihat kami, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi langsung menyerang. Dia tidak menyerang dari luar kota sama sekali. Buki melihat ke arah orang tersebut. Lalu Buki mengularkan sebuah teknik. Dan Buki akan melihat seberapa kuat ras manusia yang datang menyerang dengan menggunakan teknik tersebut. Buki melihat jika ada 3 orang yang datang ke medan perang Void. Bukan hanya 1 orang, tapi juga ras naga suci. Apa ini yang kamu maksud dengan berburu? Itu sebabnya kamu panik. Itu hanya seekor tikus yang menyelinap entah dari mana. Di sini, tiba-tiba Buki mendengar suara yang sangat keras. Dan ternyata suara tersebut disebabkan dari serangan Qiu Tian. Lihat teknik pembunuh yang sempurna.
adalah membiarkan target muncul atas inisiatif sendiri, lalu membunuhnya. Setelah itu, Qiyou-tian pun langsung menyerang mereka. Orang tersebut ketakutan ketika melihat pembantaian yang dilakukan oleh Qiyou-tian. Qiyou-tian mengambil sebuah pedang, dan Qiyou-tian langsung menyerang dengan pedang tersebut. Tetapi pedang tersebut langsung hancur ketika sudah digunakan. Lihat, teknik pembunuhku sangat efisien, sehingga tidak meninggalkan jejak. Aku bahkan tidak mengerti apakah orang-orang dari asosiasi pembunuh memiliki masalah otak. Mereka benar-benar mengeluarkanku dari daftar. Baik yang menanyakan mengapa orang tersebut tidak pergi ke luar kota. Orang tersebut menjawab, jika formasinya telah rusak dan disegel sepenuhnya, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Semua orang khawatir akan mengungkapkan lokasi Buki, jadi mereka tidak berani mendekat ke area ini. Orang tersebut meminta kepada Buki untuk memikirkan cara untuk memindahkan Luo Taotian dan meninggalkan kota, karena Qiyou-tian akan berburu ke sini cepat atau lambat. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu, dan sampai jumpa di next video.